Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Rizky Paulina dari kelas 3A dengan NIM 6670240158. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang telah saya buat melalui PowerPoint, yakni pendidikan anti korupsi. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari hasil analisis esai yang telah saya buat dengan menggunakan presentasi PowerPoint yang saya akan jelaskan kepada teman-teman semua serta kepada Ibu Santi yang terhormat mengenai korupsi yang terjadi pada saat Indonesia dari masa kolonial hingga pada masa era reformasi saat ini. Diawali dengan latar belakang, korupsi memang sudah menjadi masalah yang serius yang ada di Indonesia dan sudah lama. Praktik ini bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya. Dari masa kerajaan kolonial hingga pada masa kerajaan reformasi saat ini, korupsi memang selalu muncul dalam berbagai bentuk, yakni mulai dari penyalahgunaan jabatan, pungli, hingga suap besar dalam proyek negara yang ada di Indonesia saat ini. Meskipun sudah ada lembaga seperti KPK, kebijakan transparansi seperti LHKPN, dan enforcement, pemberantasan korupsi sering tidak berkelanjutan dikarenakan adanya lemahnya sistem dan campur tangan politik yang terus-menerus terjadi, serta budaya primisif terhadap korupsi. Oleh karena itu, diperlukan adanya strategi anti korupsi yang menyeluruh, berkeadilan sosial, dan berakar pada integritas bangsa Indonesia untuk era pada saat ini. Dilihat daripada latar belakang yang telah saya buat, adapun pertanyaan-pertanyaan yang muncul untuk menjawab daripada latar belakang tersebut, yakni seperti mengapa pemberantasan korupsi di Indonesia seringkali tidak berkelanjutan? Apa saja jenis dan pola korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini? Mengapa lembaga anti korupsi sering gagal menekankan angka korupsi yang terjadi pada saat Indonesia? Dan bagaimana pandangan multidimensional dari politik, ekonomi, hukum, sosial, serta etika di masa korupsi ini, serta bagaimana strategi anti korupsi yang efektif, berkeadilan sosial, dan dapat dirancang untuk konteks Indonesia pada saat ini. Adapun teori-teori yang saya analisis daripada esai yang telah saya buat, yakni seperti teori partisipan agen, yang dimana korupsi terjadi karena pejabat yang merupakan sebagai agen ataupun aktor yang memegang kekuasaan sepenuhnya dalam korupsi ini. Mereka menyalahgunakan kekuasaan saat pengawasan rakyat atau prinsipal yang lemah. Mereka menggunakan jabatannya, kekuasaannya, bahkan elit-elitnya untuk memegang politik yang ada di Indonesia saat ini, sehingga pengawasan rakyat menjadi lemah dikarenakan adanya perilaku mereka yang tidak sesuai pada prosedur pemerintah. Lalu yang kedua ada teori public choice atau rent seeking. Korupsi ini muncul karena pejabat mencari keuntungan pribadi dari kebijakan publik. Nah, hal ini mencari keuntungan pribadi dalam kebijakan publik yang dimana para pejabat ini yang sebagai aktor dalam korupsi ini, mereka menggunakan berbagai macam praktik-praktik untuk bisa mendapatkan hasil-hasil yang banyak untuk kepentingan mereka sendiri, daripada mementingkan dengan kepentingan masyarakat. Mereka lebih mementingkan daripada kebutuhan-kebutuhan yang mereka inginkan. Gitu. Lalu yang ketiga ada teori collective action, yang dimana korupsi sulit dihapus ketika masyarakat menganggap hal tersebut itu menjadi hal biasa. Nah, dalam teori ini, karena sudah banyak banget praktik-praktik yang terjadi korupsi di Indonesia saat ini, masyarakat menjadi tidak adanya kepercayaan kepada pemerintah, yang dimana mereka sudah menganggap hal tersebut tuh sudah menjadi biasa dalam kehidupan negara Indonesia saat ini, dan hal tersebut tuh menjadi dinormalisasikan kepada sebagian rata-rata masyarakat Indonesia, karena sudah terlalu banyak, sudah terlalu capek untuk adanya permasalahan korupsi yang ada di Indonesia saat ini.
Lalu yang keempat ada lembaga anti korupsi gagal karena kurang independen dan mudah dipengaruhi politik. Dalam hal ini, lembaga anti korupsi yang artinya mungkin seperti KPK, mereka kurang untuk kepada pengawasan kepada birokratnya yang menjadi melakukan banyak praktik-praktik kepada masyarakat gitu dan menjadikan hal tersebut dipengaruhi oleh para partai politik untuk kepentingan tersendiri mereka gitu daripada lembaga anti korupsi tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Pembahasan inti dari pembahasan esai yang telah saya rangkum, yang saya analisis untuk dimasukkan ke dalam materi presentasi PowerPoint ini, yakni pertama ada sejarah dan pola korupsi. Korupsi sudah ada sejak masa prakolonial dalam bentuk upoti. Berkembang sistem di masa kolonial makin besar di era Orde Baru dan masih berlanjut di era reformasi saat ini. Jenis korupsi ini dibagi menjadi dua, yakni ada korupsi besar dan korupsi kecil. Korupsi besar yakni melibatkan pejabat tinggi, contohnya seperti kasus EKTP yang ada dalam pemerintahan, dan yang kedua ada BTS Kominfo. Lalu ada korupsi kecil yakni terjadi di layanan publik seperti pungli, suap perizinan kepada desa-desa, seperti itu. Lalu yang kedua ada penyebab dan kegagalan anti korupsi. KPK dan lembaga lain yang sering gagal, yakni yang dikarenakan seperti intervensi politik dan revisi undang-undang yang terus-menerus. Lalu yang kedua ada koordinasi yang lemah antar lembaga hukum, yang dimana adanya banyak berbagai masalah internal dalam lembaga hukum tersebut gitu. Lalu yang ketiga ada budaya masyarakat yang permisif terhadap korupsi. Lalu ada dalam perspektif multidimensional dalam korupsi ini pertama dalam politik. Korupsi dilindungi oleh kepentingan elit dan pembiayaan politik yang tidak transparan, yang dimana para elit yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai elit-elit yang tertinggi gitu, mereka punya hak-hak tersendiri sehingga tidak transparannya pada politik. Lalu yang kedua, ekonomi, sistem rente dan kepentingan ekonomi membuka peluang suap bagi masyarakat sehingga mengakibatkan adanya korupsi di masyarakat Indonesia saat ini pada ekonomi. Hukum, lalu hukum yakni penegakan hukum yang lemah dan vonis pelaku ringan, yang dimana penegakan hukum yang lemah ini membiarkan kepada para pengkoruptor dan juga hal ini memberikan hukuman yang kecil daripada koruptor yang ringan sehingga dianggap tidak wajar gitu. Lalu yang ketiga ada sosial budaya. Budaya balas budi dan gratifikasi masih dianggap wajar. Yang dimana masih dianggap wajar, yang dimana pada setiap daerah ataupun setiap tempat hal ini tuh masih wajar karena budaya ini tuh sudah turun-temurun gitu. Lalu yang keempat ada etika pemerintahan, lemahnya keteladanan pejabat dan integritas moral. Etika pemerintahan ini yang dimana para birokratnya ini tidak ada etika gitu. Terus habis itu integrasi moralnya tidak ada dalam diri seseorang birokrat gitu, sehingga memunculkan praktik-praktik korupsi yang diinginkan oleh para pejabat dalam pemerintahan tersebut gitu. Adapun rekomendasi strategis yang saya berikan untuk korupsi di Indonesia saat ini yakni pencegahan melalui digitalisasi birokrasi seperti e-procurement yakni open data. Lalu ada penegakan hukum, lalu independensi KPK dan sistem yudisial serta
Pengawasan publik itu seperti melibatkan masyarakat, media, serta lembaga-lembaga audit. Baik, selanjutnya masuk daripada kesimpulan dari akhir materi yang telah saya presentasikan dan saya paparkan kepada teman-teman semuanya, juga hasil dari kesimpulan dari esai yang telah saya buat, yakni menyimpulkan bahwa korupsi di Indonesia bersifat sistemik dan multidimensi, sehingga solusinya tidak cukup dengan hukuman semata bagi para koruptor. Upaya pemberantasan juga harus memperkuat seperti sistem, nilai, dan budaya integritas. Pemerintah perlu memperkuat independensi lembaga hukum, menegakkan transparansi politik dan ekonomi, serta menanamkan nilai anti korupsi yang ada sejak dini, dan melalui pendidikan keteladanan bagi mereka. Jika strategi ini diterapkan secara konsisten, Indonesia dapat membangun pemerintahan yang lebih bersih, baik, transparan, serta berkeadilan sosial bagi negara Indonesia tersebut.